Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 6A dan anak-anak kelas 6B. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Nah, hari ini kembali lagi dengan Bu Vita dalam pembelajaran home learning. Kali ini, Ibu akan menyampaikan materi pembelajaran matematika. Sebelum belajar, jangan lupa kalian berdoa terlebih dahulu ya. Nah, kemarin kita sudah mempelajari tentang lingkaran ya. Yang pertama ada unsur-unsur lingkaran, masih ingat ya, ada tembereng, jari-jari, diameter, tali busur, juring, ya, apotema juga. Nah, kemudian kita mempelajari keliling lingkaran. Dan yang terakhir kemarin kita mempelajari luas lingkaran itu dengan menghitung peta satuan. Jadi kita menghitung per kotak, ya, itu seperti apa. Nah, hari ini kita akan mempelajari luas lingkaran berdasarkan rumus lingkaran. Nah, langsung kita mulai ya. Nah, di sini menentukan luas lingkaran. Luas lingkaran adalah luas daerah yang dibatasi oleh lingkaran. Pada gambar di bawah ini, daerah yang diwarnai biru merupakan daerah yang dibatasi oleh lingkaran yang berpusat di P. Nah, kalian perhatikan ya. Jadi yang di warna biru yang dalam, ya, yang diarsir warna biru itu adalah luasnya. Kemudian kalau garis, ya, garis yang luarnya itu adalah keliling, ya. Jadi yang ini, Nak. Nah, yang garis ini adalah keliling, ya. Kalau dalamnya ini adalah luas, ya. Oke, baik, berikutnya. Di sini rumus untuk menentukan luas lingkaran adalah, ya, itu ada dua ya. Yang pertama, luas sama dengan Pi dikali R kuadrat. Jadi dia apabila menggunakan jari-jari. Nah, kemudian luas yang kedua itu rumusnya adalah 1/4 dikali Pi dikali D kuadrat. Itu apabila dia menggunakan diameter. Namun, kita ya, itu sering menggunakan yang menggunakan jari-jari. Ya, daripada diameter. Itu yang lebih sering digunakan adalah yang menggunakan jari-jari. Jadi yang luasnya itu adalah Pi R kuadrat atau Pi kali R kuadrat. Ya, nanti ini karena akan ada kaitannya dengan volume kerucut maupun volume tabung. Ya, makanya yang sering digunakan itu yang Bu Vita lingkari merah ini ya. Nah, yang ini. Namun, yang ini itu tetap kita pelajari ya. Baik, jadi keterangannya kalau L itu pasti luas lingkaran Pi ya, 3,14. Itu apabila tidak bisa dibagi dengan 7 untuk jari-jari maupun diameternya. Kalau 22/7 itu dia bisa dibagi dengan 7. Ya, kemudian kalau R itu pasti jari-jari, kalau D diameter. Baik, lanjut ya. Nah, di sini menentukan jari-jari apabila diketahui luas lingkarannya. Nah, rumusnya ya, untuk menentukan jari-jari apabila diketahui luas lingkarannya. Itu adalah R ya sama dengan akar pangkat ya dari L atau luas dibagi Pi. Jadi kita nanti akan mencari akar pangkatnya. Ya, oke, baik. Berikutnya, untuk keterangannya, R adalah jari-jari, L itu luas lingkaran, untuk Pi ya tetap 3,14 atau 22/7 apabila dia bisa dibagi dengan 7. Nah, kemudian berikutnya di sini Ibu mempunyai contoh pembahasan soal ya. Langsung saja kita ke contoh ya. Jadi nanti biar kalian lebih paham. Ya, di sini yang pertama ada soal itu tentukan luas lingkaran dengan jari-jari 7 cm. Nah, langsung kita kerjakan ya. Jadi, lingkaran itu jari-jarinya adalah 7 cm. Nah, berarti berapa luasnya? Kan begini, ya.
Nah, sekarang kita cari luasnya apabila dia menggunakan jari-jari. Berarti dia menggunakan Pi dikali R kuadrat. Ya, mohon maaf ya kalau misalkan tulisannya jelek ya nak ya. Sebentar, ini Bu Vita rapiin dulu. Nah, oke. Kalau dia jari-jarinya 7, berarti dia Pi-nya menggunakan 22/7 karena bisa dibagi dengan 7. Oke. Nah, kemudian jari-jarinya 7 kuadrat. Nah, kalau biasanya Bu Vita begini, Bu Vita pecah ya, biar gampang hitungnya. Kalau kalian langsung 7 kali 7 berapa boleh, tapi Bu Vita mesti Bu Vita pecah seperti ini. Ya, ini kita coret 1. Ini juga 1. Oke. Berarti 22 dikali 7. Hasilnya adalah 154 ya, 154 cm persegi. Oke, dia kalau untuk luas berarti dia menggunakan persegi ya. Kalau volume nanti menggunakan kubik. Kalau keliling ya itu tidak menggunakan ya. Jadi nggak ada pangkatnya ya. Baik. Berikutnya di sini Bu Vita punya contoh pembahasan soal lagi. Nah, kalau ini jari-jarinya adalah 10 cm. Kita cari luasnya. Berarti R-nya kita tulis dulu ya, yang diketahui ya. R sama dengan 10 cm. Nah, berarti luasnya berapa? Kita tulis Pi dikali R kuadrat ya, rumusnya ini. Nah, karena di sini jari-jarinya 10, dia tidak bisa dibagi dengan 7 ya. Berarti dia menggunakan 3,14 dikali 10 kuadrat. Nah, 3,14 kali 10 dikali 10. Nah, 10 dikali 10 kan 100 ya. Berarti ini 3,14 dikali 100. Nah, hasilnya 314. Jadi komanya hilang karena komanya mundur 2 angka ya. Ini jangan lupa satuannya kita tulis. Nah, wajib ya satuannya kita tulis ya. Jangan sampai lupa untuk menentukan keliling, luas maupun nanti kita waktu belajar volume. Nah, seperti ini ya. Oke, berikutnya di sini ada contoh pembahasan soal lagi. Nah, ini apabila diketahui diameternya. Nah, kita menentukan luasnya. Di sini diameternya itu 14 cm. Nah, berarti luasnya berapa? Oke. Nah, berarti luasnya kalau dia menggunakan diameter tadi adalah 1/4 dikali Pi dikali D pangkat 2. Nah, di sini diameternya bisa dibagi dengan 7, berarti Pi-nya menggunakan 22/7.
7. Oke, di sini kita tulis 22 per 7 dikali D-nya 14 ya. 14 kuadrat. 1/4 dikali 22 per 7 dikali 14 dikali 14. Oke, ini kita sederhanakan dulu. Ini 1, sini 2 ya. Ini 2, sini 1. Sini kita coret 1 kan, ini bisa dibagikan 11. Nah, berarti 11 dikali 14. Hasilnya 154 ya. 154 cm persegi. Oke, baik. Berikutnya contoh pembahasan soal berikutnya di sini diminta mencari luas lingkaran apabila diameternya adalah 10 cm. Nah, di sini diameternya 10 cm ya. Nah, berarti berapa luasnya? Oke. Rumusnya tetap kita pakai yang 1/4 ya, karena dia menggunakan diameter 1/4 pi d kuadrat. 1/4. Nah, pi-nya dia di sini 10. Karena dia nggak bisa dibagi dengan 7, berarti pi-nya menggunakan 3,14. Jadi ini harus teliti ya. Nanti biar ngitungnya itu kalian gampang. Ini untuk mempermudahkan kalian untuk menghitung pi yang 3,14 maupun 22 per 7 itu ya. Nah, diameternya adalah 10. Angkat 2. 1/4 dikali 3,14. Panjangan ya, Nak ya. Dikali 10 dikali 10. Nah, gini ya, yang 10 kali 10 aja kita hitung. 100 ya hasilnya. 1/4 dikali 314. Nanti itu akan ketemu 78,5. 78,5 cm persegi. Nih ya, begini ya. Oke, berikutnya. Di sini Ibu mempunyai soal roda motor ayah itu mempunyai keliling sebesar 88 cm. Berapakah luas roda ayah? Nah, caranya gimana? Dia diketahui kelilingnya 88 cm. Nah, luasnya berarti berapa? Kalian masih ingat ya, kita mencari jari. Jadi ini kita cari dulu jari-jarinya. Nah, kemarin kan kita sudah mempelajari mencari jari-jari apabila diketahui kelilingnya. Masih ingat ya? Nah, itu caranya K per 2 pi. Nah, kalau diameter kan cuman K per pi. Kalau jari-jari K per 2 pi. Nah, oke, langsung saja ya kita kerjakan. Kita masukkan 88. 2 kali 22 per 7. 88
per 44 per 7. Nah, ini kita kalikan ya. Kita balik 7 per 44. Ini coret 1. Ini bisa dibagikan dengan 44, 2 ya. Nah, di sini hasilnya 14 cm itu untuk jari-jarinya. Nah, berarti luasnya pi dikali r kuadrat. Pi dikali r kuadrat. Berarti di sini karena dia bisa dibagi dengan 7, dia menggunakan 22 per 7. Dikali 14 kuadrat. Oke. Kita pecah seperti tadi ya, biar lebih gampang nanti ngitungnya. Berarti sini kali 14 dikali 14. Ini 1. Sini 2 ya. 44 dikali 14. 44 dikali 14. 616 ya hasilnya. 616 cm kubik. Jangan lupa kubik. Maaf, cm persegi. Kalau kubik kan buat volume ya. Oke. Baik, berikutnya. Nah, ini Ibu punya soal lagi ya. Sebuah lingkaran mempunyai luas sebesar 154 cm persegi. Tentukan jari-jari lingkaran tersebut. Nah, berapa jari-jarinya berarti? Berarti kan di sini luasnya. Kita tulis dulu yang diketahui. 154 cm persegi. Kemudian jari-jarinya R ya. Itu berapa? Nah, tadi kita sudah Bu Vita ya, Bu Vita tadi sudah menjelaskan kalau untuk jari-jari itu rumusnya akar pangkat ya dari L per I. Nah, langsung kita masukkan akar pangkat. Luasnya berapa? 154 per pi 22 per 7. Nanti kalau misalkan Bu pakai 22 per 7 nggak bisa Bu dihitung ya, berarti dia menggunakan 3,14 ya, seperti itu ya nak ya caranya ya. Nah ini kita coba pakai 22 per 7 dulu. 154 ini sama seperti kita mengerjakan jari-jari ya, yang jari-jari dikeliling ya. 7 per 22 kita kalikan. Nah, ini bisa kita bagi 154 dibagi 22 itu hasilnya adalah 7 ya. Nah, 7 dikali 7 itu adalah 49. Nah, akar dari 49 adalah berapa? Tuh, 7. 7 kali 7 adalah 49. 7 kuadrat kan 49. Nah, berarti jari-jarinya adalah 7. Begini ya caranya ya. Oke, baik. Berikutnya. Di sini ada tugasnya hari ini. Silahkan nanti kerjakan halaman 82 sampai 83 ya. Mohon maaf ini Ibu salah ya. Ini seharusnya 83. Nah, mohon maaf Ibu salah ketik. 82 sampai 83 ya. Nomor 1 yang A dan E ya. 2 poin saja. Kemudian nomor 2-nya yang A saja. Kemudian nomor 4, 6, 8 dan 10. Nah, nanti kalau kalian masih bingung
maupun ada kendala, silahkan kalau kelas 6A nanti tanya ke Ibu, ke Bu Vita. Kelas 6B berarti nanti tanyanya ke Bu Mega ya. Baik, oh iya, Bu Vita ucapkan terima kasih ya sudah menyimak video pembelajaran Ibu hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Kalian tetap semangat belajarnya dan selalu jaga kesehatan. Mudah-mudahan kita segera melaksanakan tatap muka ya nak ya. Banyak-banyak berdoa. Kita akhiri pembelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.